Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema kita bulan ini adalah The Fourth Series of God's Wisdom. Kita percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan juga memberikan hikmat untuk kita menjalani hidup ini. Nah, di dalam seri khotbah ini kita ingin sama-sama mengenal hikmat Allah itu. Dan hari ini kita akan membahas topik Breaking the Power of Money atau menghancurkan kuasa uang. Salah satu area atau hal penting di dalam kehidupan kita adalah uang atau finansial. Jika kita tidak memiliki kebijaksanaan di dalam mengatur uang, kita pasti akan mengalami kekacauan hidup. Seringkali orang Kristen banyak bertanya terkait dengan uang dan minta bimbingan kepada hamba Tuhan dalam hal ini. Tetapi fokusnya itu kepada apa yang boleh dan apa yang berdosa. Ini merupakan sesuatu yang riskan bagi kita karena ada banyak orang Kristen, baik mereka yang adalah pengusaha atau mereka yang bekerja di dalam dunia sekuler atau mereka yang memiliki penghasilan yang besar, itu mereka datang kepada hamba Tuhan dan meminta bimbingan, itu lebih kepada bertanya apakah uang bisa digunakan untuk ini ataukah untuk ini, apa yang benar dan apa yang salah. Misalnya contoh tentang bayar pajak, apakah bayar pajak itu 10% dari gaji pokok dan tidak termasuk dengan bonus-bonusnya atau bagaimana, atau seperti memberikan, misalnya kita memberikan perpuluhan, apakah itu 10% dari eh, gaji pokok kita ataukah sebenarnya sudah termasuk bonus-bonusnya juga diperhitungkan dalam 10% itu. Nah, jadi lebih kepada apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan dengan lebih seksama, itu sangat penting untuk kita itu mengkalibrasi hati kita dengan Injil sehingga kita menjadi bijaksana di dalam mengelola keuangan. Jadi sebenarnya orang berfokus untuk bertanya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, bukan berfokus kepada bagaimana hatinya memandang uang tersebut. Melalui lensa Injil, kitab Amsal mengajarkan kepada kita bagaimana ternyata uang memiliki kuasa dan pengaruh yang besar atas hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana mematahkan kuasa uang dan menggunakan uang dengan kebijaksanaan Injil. Dalam khotbah ini saya akan membahas dua poin saja. Yang pertama adalah kuasa di balik uang, dan yang kedua adalah bagaimana mematahkan kuasa uang dan menggunakan uang dengan pandangan yang benar. Oke, kita langsung masuk saja kepada poin pertama, kuasa di balik uang. Saya mengajak kita untuk membaca Amsal pasal 10 ayat 22 yang bunyinya demikian. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tidak menambah harta. Berdasarkan ayat ini penulis Amsal secara positif mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberkati dan yang menjadikan kaya. Jadi Amsal mengakui bahwa berkat, kekayaan, uang, kenikmatan, kemakmuran itu berasal dan datangnya dari Tuhan. Jadi penulis Amsal itu mengakui bahwa berkat itu sendiri, kekayaan itu sendiri berasal daripada Tuhan. Jadi sebenarnya ketika seseorang kita lihat memiliki kekayaan, seseorang kita lihat memiliki uang dan lain sebagainya, semua itu datangnya dari Tuhan. Semua itu seizinnya Tuhan. Meskipun di dalam ayat lain dikatakan bahwa keinginan untuk menjadi kaya itu berbahaya. Misalnya kalau kita lihat di dalam tulisan Paulus di dalam Perjanjian Baru, itu mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi sebenarnya uang pada dirinya sendiri adalah sesuatu yang netral dan sesuatu yang tidak bersalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memandang sesuatu yang netral ini. Nah, secara khusus di dalam kitab Amsal kita melihat bagaimana di dalam teks ini keuangan berkat itu dipandang secara positif. Nah, kita harus melihat penafsiran kitab Amsal ini, teks ini, itu di dalam perspektif kitab Kejadian. Karena dua hal ini berhubungan antara Amsal dan Kejadian ini. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, sebagai gambar dan rupa Allah, manusia itu dipanggil untuk mengelola ciptaan. Kita sebagai gambar dan rupa Allah, ketika Allah berpesan kepada kita untuk kita berkuasa
atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak di atas seluruh bumi, itu sedang berbicara mengenai kita adalah perwakilan Allah, kita adalah representasi dari Allah untuk mengelola, untuk mengatur, untuk mengerjakan ciptaan yang dipercayakan kepada kita, untuk ciptaan, untuk mengelola bumi yang merupakan ciptaan daripada Tuhan. Nah, uang pun termasuk bagian dari ciptaan yang harus dikelola oleh manusia. Memang betul uang itu diciptakan oleh manusia, tetapi Tuhanlah yang mengizinkan uang itu ada. Tanpa pengelolaan terhadap uang, maka akan timbul beberapa masalah. Jika manusia tidak mengelola uang dengan benar, maka akan timbul beberapa masalah. Masalah-masalahnya antara lain, yang pertama adalah uang memiliki kuasa untuk merusak integritas kita. Amsal pasal 11 ayat 1 berbunyi demikian. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi kita melihat di dalam bagian ini bahwa ketidakadilan, ketidakintegritaskan, maupun hal-hal yang tidak jujur, itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan keadilan, Tuhan menginginkan integritas. Jadi kalau kita tidak mengelola uang dengan benar, kita bisa jatuh kepada tidak integritas, kita bisa jatuh kepada ketidakjujuran, dan ini bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu selanjutnya kita juga melihat bahwa uang memiliki kuasa untuk memperbesar kecenderungan narsistik kita yang menghancurkan. Misalnya dikatakan di dalam Amsal pasal 11 ayat 26 yang berbunyi demikian, siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Jadi orang kaya, orang yang punya uang itu berpikir ketika dia memiliki uang, orang akan tunduk kepada dia. Ketika dia memiliki uang, orang-orang itu akan mengikuti apa yang dia katakan. Dia punya kuasa sehingga dia bisa menunjukkan kepada dirinya bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia bisa membeli segala sesuatu dengan uangnya dia. Nah, di sini kita melihat bagaimana uang memiliki power, memiliki kuasa untuk menunjukkan kepada diri seseorang, untuk menunjukkan diri seseorang bahwa dia itu berkuasa, bahwa dia itu hebat. Selanjutnya kita melihat bahwa uang memiliki kekuatan untuk mengalihkan perhatian Anda dari apa yang penting di dalam kehidupan. Amsal pasal 11 ayat 4 berbunyi demikian. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, kita melihat bahwa kalau kita mengingat lagu Hati sebagai hamba, ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke surga. Nah, betul, uang adalah sesuatu yang tidak akan kita bawa pada waktu nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada waktu nanti kita berjumpa dengan Tuhan, uang adalah sesuatu yang tidak akan kita bawa. Uang adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan di dalam dunia ini. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa uang itu bisa mengalihkan perhatian kita. Uang bisa mengalihkan perhatian kita dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan Allah, teralihkan kepada hal yang bukan tujuan Allah. Uang seperti membuat kita itu berfokus kepadanya. Uang seperti membuat kita berfokus untuk mengumpulkan uang tersebut dan bukan berfokus kepada kekekalan. Dan ini menjadi sebuah masalah. Karena pada waktu nanti kita menghadap Tuhan, uang kita tidak akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah apakah kita percaya kepada Kristus atau tidak. Terus yang keempat adalah uang atau kekayaan memiliki kekuatan untuk membuat kita menjadi sombong. Amsal pasal 30 ayat 8b sampai dengan ayat 9 berbunyi demikian. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, di sini kita melihat dengan jelas bahwa semakin banyak uang yang kita miliki dan semakin sukses pekerjaan kita, seringkali menyebabkan kita merasa itu semua adalah hasil kerja keras kita. Jadi uang itu bisa membuat kita merasa kita ini hebat. Dengan kita bisa mengumpulkan uang sebanyak mungkin, dengan kita memiliki kekayaan dan kemakmuran, kita berpikir bahwa itu sebuah karena usaha kita, karena kehebatan kita, karena kepintaran kita, karena talenta yang kita miliki, sehingga kita menjadi terlalu percaya diri dan menolak untuk mempercayai dan mendengarkan orang
lain karena kita merasa bahwa kita ini hebat, kita merasa bahwa kita adalah seseorang yang tidak membutuhkan orang lain karena kita buktinya bisa mengumpulkan uang dengan kekuatan kita. Kita seperti menjadi Tuhan atas kehidupan ini. Saya teringat di dalam skripsi saya membahas tentang tokoh Yuval Noah Harari yang mengatakan bahwa manusia kelak akan menjadi Tuhan dengan teknologi yang diciptakannya. Nah, dan kalau saya hubungkan pemikiran Yuval Noah Harari dengan pembahasan yang sementara kita bahas, kita melihat bahwa ada arogansi di dalam hati manusia bahwa ketika dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, ketika dia memiliki uang dan dia bisa membeli segala sesuatu, ketika dia memiliki uang dan dia memiliki kuasa karena memiliki uang tersebut bisa mengatur banyak hal, maka dia menjadi sombong. Dia menjadi tidak ingin mendengarkan orang lain dan merasa dia yang paling superioritas, merasa dia yang paling hebat. Inilah bahaya dari sindrom kekuatan adiktif uang atas kita, yaitu menjadikan kita semakin narsis dan sombong. Ada seorang biarawan bernama Bernard of Clairvaux. Dia pernah berkata demikian, melihat seorang yang rendah hati di dalam keadaan makmur atau kaya adalah hal yang paling langka di dunia. Melihat seorang yang rendah hati di dalam keadaan makmur atau kaya adalah hal yang paling langka di dunia. Jadi Bernard of Clairvaux yang merupakan seorang biarawan yang kita tahu dia tidak berinteraksi dengan materialistik, di mana dia hidup eh, terasingkan dan dia tidak terlalu bergaul dengan dunia, dia melihat bahwa kalau ada orang kaya yang rendah hati, itu adalah sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Bahkan kalau kita melihat di dalam perkataan Yesus, Yesus pernah berkata bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan itu diumpamakan seperti unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa orang kaya yang rendah hati adalah sesuatu yang sangat sulit. Itu sebabnya juga ketika Yesus berkata orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan sorga, bayangkan, rendah hati aja sulit, apalagi percaya kepada Kristus. Itu bukanlah hal yang mudah. Saya teringat dalam pengalaman saya beberapa kali dalam pekerjaan saya maupun di dalam kehidupan saya dipercayakan uang dengan jumlah yang cukup besar. Bisa beberapa juta, bahkan eh, belasan juta. Nah, tapi itu bukan uang saya. Berkali-kali ada godaan yang muncul di dalam pikiran saya, yaitu dengan uang ini saya bisa membeli apa yang saya inginkan. Tetapi waktu godaan itu muncul, saya mencoba berpikir realistis bahwa uang ini akan digunakan untuk membayar sesuatu. Jadi bukan untuk saya. Jadi pada waktu pikiran itu muncul di dalam pikiran saya mencoba berpikir realistis bahwa uang ini bukan untuk saya. Dan saya melihat bahwa uang ini akan dipakai untuk sesuatu. Dan itu membuat akhirnya saya bisa menghadapi pikiran yang menggoda saya untuk menggunakan uang ini untuk segala sesuatu yang saya inginkan. Nah, jadi sebenarnya di sini saudara bisa melihat bahwa uang itu bisa menggoda kita dan uang itu bisa mempengaruhi kita. Nah, bagaimana menghadapi godaan uang yang memiliki pengaruh ini? Bagaimana menghadapi godaan uang yang begitu berpengaruh di dalam kehidupan kita yang ketika kita memilikinya dalam jumlah besar atau ketika kita memilikinya itu dapat membuat kita tergoda untuk melakukan berbagai macam dosa. Bagaimana cara menghadapi godaan ini? Kita akan melihatnya pada poin yang kedua, yaitu bagaimana mematahkan kuasa uang dan menggunakan uang dengan pandangan yang benar. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bahwa Alkitab banyak sekali berbicara tentang uang. Jadi teks baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, itu menunjukkan kepada kita bahwa banyak teks yang berbicara tentang uang. Seolah-olah Alkitab ingin menunjukkan bahwa isu tentang uang itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi seolah-olah Alkitab ingin menunjukkan bahwa isu tentang uang itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 21 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Alkitab begitu banyak berbicara tentang uang, karena ternyata uang itu berbicara tentang hati. Tuhan tidak menginginkan uang kita, yang Tuhan inginkan adalah mengkalibrasi
hati kita. Ternyata, kenapa Alkitab itu begitu banyak berbicara tentang uang? Karena uang ini berhubungan dengan hati kita. Ketika uang yang adalah ciptaan ini menjadi Tuhan di dalam hati kita, maka kita pun melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kekayaan menjadi Tuhan atas kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus berkata bahwa engkau tidak bisa menyembah kepada Allah dan kepada Mammon, karena engkau pasti memprioritaskan yang satu dan mengabaikan yang lain. Jadi uang dan Allah kita tidak bisa menjadi dua Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa menyembah satu Tuhan. Kita hanya bisa menyembah satu Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah supaya hati kita dikalibrasi, hati kita distandarisasi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan isu tentang uang, kita harus cek hati kita. Apakah hati kita betul-betul menjadikan uang sebagai sesuatu yang kita kelola, sebagai sesuatu yang kita kendalikan, bukan dialah yang mengendalikan kita. Nah, ternyata kebenaran tentang Tuhan yang tidak menjadikan uang sebagai segalanya itu ditunjukkan dan diperagakan oleh Tuhan itu sendiri. Di mana kita melihat bahwa Tuhan rela berinkarnasi menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba demi menyelamatkan umat manusia dan seluruh ciptaan. Tuhan rela meninggalkan singgasananya, Tuhan rela meninggalkan kemakmuran, kekayaannya, kenikmatannya, dan dia rela menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidaksempurnaan, penuh dengan penderitaan, bahkan dia mati disalib karena kasihnya kepada umat manusia, karena kasihnya kepada dunia, kepada ciptaan-ciptaannya, sehingga dia pun menyelamatkan ciptaan dengan meninggalkan singgasananya, dan dia pun menjawab keadilan Allah itu, yaitu menebus umat manusia, menebus dunia ini dari dosa. Jadi kita melihat bahwa Allah sendiri telah memberikan contoh yang real bahwa kekayaan itu bukanlah segalanya, uang itu bukan segalanya. Dan di sini kita melihat bahwa hanya melalui kuasa Injil, kuasa uang ditaklukkan, dan kita bisa memiliki pandangan dan motivasi yang benar di dalam menggunakan uang. Ketika hati kita berubah oleh kuasa Injil, maka kita bisa melihat uang sebagai alat yang perlu kita kelola, dan semuanya pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Injil yang menyentuh hati kita, ketika Injil yang mengkalibrasi hati kita, melakukan standarisasi sehingga kembali kepada standarnya Tuhan, maka uang hanya menjadi sebuah alat, hanya menjadi sebuah kendaraan yang kita pakai untuk tujuan yang tertinggi, yaitu memuliakan Tuhan. Katekismus Westminster dalam model yang singkat, di dalam pertanyaan pertama berbunyi demikian, apakah tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. John Piper pernah berkata bahwa Allah paling dimuliakan di saat kita paling menikmati Dia. Jadi di sini supaya kita melihat bahwa uang bukanlah tujuan utamanya. Tujuan utama dalam kehidupan ini adalah supaya Yesus dimuliakan dan supaya kita bisa menikmati Yesus di dalam kemuliaannya. Jadi uang adalah kendaraan untuk kemuliaan Tuhan itu saja, bukanlah final destination kita. Yang menjadi reflection question bagi kita melalui khotbah ini adalah, yang pertama adalah, apakah kita telah menyadari bahwa uang memiliki kuasa untuk menghancurkan kita? Apakah kita sadar bahwa uang ini memiliki power untuk menghancurkan kehidupan kita, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan untuk membuat kita salah tujuan di dalam kehidupan ini? Dan yang kedua adalah, apakah Injil telah mengkalibrasi hati kita sehingga kita bisa melihat bahwa uang adalah sesuatu yang harus kita kelola untuk kemuliaan Tuhan. Uang bukanlah sesuatu yang adalah segalanya, tetapi uang adalah sesuatu yang kita kelola untuk kemuliaan Tuhan, untuk final destination itu, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Kiranya Tuhan yang menolong kita untuk kita dapat melihat uang dengan perspektif yang benar, dan kita pun dapat memuliakan Tuhan melalui uang kita. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.